Pasti diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang kita panggil aja si Pedro ya, biar gampang. Nah, si Pedro ini berprofesi sebagai penulis dan juga dosen di sebuah kampus di negara Puerto Rico. Lalu terlihat juga si Pedro ini selalu diikuti oleh gadis yang suka pakai skateboard, dan si gadis itu selalu memberikan kertas yang berisikan pesan dari seorang wanita misterius yang mengagumi si Pedro. Nah, jadi si wanita misterius ini membuat si Pedro jadi penasaran banget karena si wanita ini selalu menulis pesan di sebuah kertas dimanapun si Pedro berada. Lalu si Pedro pun bertemu dengan seorang wanita yang bernama Julia, yang di sini diceritakan kalau dia adalah mantan pacarnya si Pedro. Nah, mereka pun langsung jalan-jalan bersama anaknya si Julia. Lalu di malam harinya si Julia pun langsung ngajak bercocok tanam kepada si Pedro. Lalu di pagi harinya sepulang dari rumahnya si Julia, si Pedro pun melihat sebuah tulisan yang ditulis di jalan, dan tulisan itu bilang, "Jika memperhatikan seseorang adalah bentuk cinta yang sangat langka." Nah, pas mau masuk ke mobil, si Pedro pun melihat sebuah kertas lagi yang diselipin di mobilnya, yang ternyata si kertas itu berisi sebuah kutipan pesan dari buku yang pernah si Pedro baca. Lalu di keesokan harinya ketika si Pedro lagi menghadiri pidato dari rektor kampus yang bernama Carmen, tiba-tiba dia pun melihat si gadis yang suka pakai skateboard keluar dari aula. Nah, pas dikejar, si Pedro pun langsung masuk ke ruangan kerjanya, dan dia pun mendapatkan sebuah kertas lagi, dan seperti biasa isinya adalah sebuah kutipan buku agar si Pedro memecahkan sendiri arti dari pesan tersebut. Excuse me, did you see somebody come into my office? Lalu di keesokan harinya si Pedro pun dititipin dulu anaknya si Julia hingga malam, dan pas pulang dia pun mendapatkan sebuah kertas lagi di depan pintu kosannya. Dan di tulisan itu ada inisial SW, dan si Pedro pun langsung kalau itu adalah nama dari seorang penulis yang bernama Simon Weil, dan si Pedro pun langsung disuruh daftar ke toko barang bekas yang kasirnya adalah seorang nenek-nenek. Dan di sana pun dia menemukan buku dari si Simon Weil. Nah, si Pedro pun langsung menanyakan kepada si nenek siapakah orang yang menjual buku tersebut. Nah, awalnya si nenek gak mau kasih tahu, tapi karena si Pedro memaksa, akhirnya si nenek pun lihat di kwitansi pembeliannya, namun si penjual itu menuliskan nama si Manuel di kwitansinya dan bukan nama asli, yang bikin si Pedro pun jadi bingung. Lalu di malam harinya si Pedro pun seperti biasa selalu makan di restoran Cina, dan di sana ada seorang gadis cantik yang bernama Li Chao yang memberikan sebuah kertas kepada si Pedro. Nah, di sini si Pedro pun langsung mikir apakah wanita misterius yang selama ini yang stalking dirinya itu adalah si Li Chao atau bukan. Dan si Pedro juga suka berfantasi kalau wanita misterius ini sangat cantik dan juga gampang untuk diajak bercocok tanam. Lalu di pagi harinya si Pedro pun mendapatkan pesan dari si wanita misterius lagi, dan akhirnya si wanita itu pun mau menemui si Pedro minggu depan di sebuah toko buku. Nah, mendengar pesan tersebut membuat si Pedro pun jadi sangat senang, hingga singkat waktu si Pedro pun sampai di toko buku tempat mereka janjian. Yang ternyata wanita misterius tersebut benar itu adalah si Li Chao yang sempat dia temui di restoran Cina. Nah, si Li Chao ini bilang kalau dia kagum karena tulisannya si Pedro, dan si Li Chao ini juga sangat menyukai seni dari sebuah gambar dan juga tulisan. Nah, ketika mereka lagi ngobrol di pinggir laut, si Li Chao pun bilang kepada si Pedro kalau dirinya adalah seorang lesbian. Jadi jangan pernah berpikir kalau si Li Chao bakal kasih jatah ya kepada si Pedro. Nah, itulah mengapa ketika si Li Chao dibawa ke kosannya si Pedro gak mau diajak bercocok tanam sampai full, tapi cuma setengah badan doang. Tapi sejak saat itu mereka berdua pun udah mulai saling jatuh cinta, terutama si Pedro yang makin sayang kepada si Li Chao. Nah, singkat cerita si Pedro pun dikenalkan ke pamannya si Li Chao, dan di sana juga ada sepupunya si Li Chao yang bernama Bai. Nah, si paman ini berprofesi sebagai pelukis, sedangkan si Bai adalah seorang hewan pasar. Dan di sini juga terlihat si Bai ini kuku letus pakai bahasa Cina kepada si Li Chao, yang membuat si Pedro pun bingung kenapa si Bai tiba-tiba kuku letus. Lalu si Pedro pun bertanya kepada si Li Chao apa yang terjadi dengan si Bai, namun sayangnya si Li Chao masih belum mau masih tahu yang sebenarnya.
Nah setelah itu si Pedro pun bilang kepada si Licau kalau dia pengen bercocok tanam yang full dengan si Licau. Namun si Licau masih belum mau ngasih jakakul kepada si Pedro dan dia juga sempat marah kepada si Pedro gara-gara anjakan tersebut. Nah gara-gara itu juga si Licau pun tiba-tiba pergi dan memberikan pesan kalau dia akan menemuinya lagi di minggu depan. Nah singkat cerita minggu depan itu sudah lewat, si Pedro pun datang ke toko tempat mereka janjian, namun sayangnya si Licau tidak ada di sana. Dan si bapak pemilik toko buku pun bilang kalau si Licau ini pergi bersama seorang wanita yang bernama Carmen yang merupakan rektor kampus. Terus singkat cerita si Pedro pun ketemu lagi dengan si Licau dan kali ini si Licau mau bercocok tanam dengan si Pedro. Nah setelah beres bercocok tanam, si Licau pun sempat mau ninggalin si Pedro dengan alasan kalau hidupnya sudah terlalu rumit dan dia gak mau berbanding masalah dengan si Pedro. Nah di sini si Licau pun bercerita kalau dirinya pernah diperkaos oleh sepupunya si bayi itu berkali-kali yang bikin hasrat dirinya kepada pria jadi hilang. Nah dengan adanya si Pedro sempat membuat hasrat itu timbul kembali, namun sayangnya si Licau udah terlanjur jadi lesbi dengan kekasihnya yaitu si Carmen. I don't know, the love I feel for you isn't for... And why are you running away after what happened last night? Nah setelah itu si Licau pun pergi diam-diam dari si Pedro dan si Pedro yang udah sayang banget kepada si Licau pun langsung mencari ke restoran tempat si Licau sempat kerja. Namun sayangnya si Licau nggak ada di sana dan si Pedro pun langsung menemui si paman dan di sana si Pedro pun mendapatkan sebuah kertas yang isi dari kertas tersebut bilang kalau hasrat kepada pria si Licau udah sempat kembali sejak bersama si Pedro. Namun si Licau bingung antara dua pilihan dan dia juga lah bisa ninggalin si Carmen. Nah si Pedro pun langsung menanyakan kepada temannya si Licau yang merupakan kasir di restoran Cina tersebut yang bernama Brenda. Si Brenda pun bercerita kalau si Licau punya hutang budi kepada si Carmen karena si Carmen udah membiayainya kuliah sehingga si Licau gak bisa ninggalin si Carmen begitu saja. Lalu singkat cerita si Pedro pun mendatangi rumahnya si Carmen yang kebetulan di sana lagi ada acara. Nah di situ pun dia akhirnya bertemu dengan si Licau. Nah si Licau seperti takut berbicara dengan si Pedro karena di sana ada si Carmen. Lalu si Licau pun bilang kepada si Pedro kalau dia akan menemui dia suatu hari nanti tapi tidak pasti. Nah sejak saat itu si Pedro pun jadi stres berat dan ketika si Licau datang si Pedro pun udah gak mau lagi menemui si Licau sambil menahan rasa sakit dan juga sedih. Nah di situ si Licau pun langsung menuliskan surat kepada si Pedro kalau dia berterima kasih atas kasih sayangnya dan si Licau bisa merasakan cinta kepada pria lagi ketika bersama si Pedro dan sekarang dia harus pergi meninggalkan Puerto Rico. Dan film pun berakhir. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.